Masih ingatkah Anda dengan insiden kecelakaan pesawat Germanwings dengan nomor penerbangan 9525 yang jatuh di pegunungan Alpen, Prancis pada tahun 2015? Siapa sangka yang menjadi dalang dan pelaku atas insiden kelam itu disebabkan oleh kopilot itu sendiri, yaitu Andreas Lubitz. Mengapa Andreas melakukannya dan apa motifnya? Mari kita simak selengkapnya. Tanggal 24 Maret 2015, tepatnya pukul 10.41 pagi, penerbangan Germanwings 9525 jatuh di pegunungan Alpen, Prancis, yang mengakibatkan kematian seluruh penumpang di dalamnya. Hasil investigasi mengungkapkan bahwa kecelakaan itu dikarenakan adanya faktor kesengajaan, tetapi bukan oleh sabotase atau maupun serangan teroris. Kecelakaan itu disebabkan oleh kopilot bernama Andreas Lubitz yang dengan sengaja dengan penuh perhitungan menerbangkan pesawat mendekat ke sisi gunung. Germanwings merupakan anak usaha maskapai Lufthansa, di mana maskapai ini mengoperasikan banyak rute penerbangan di Eropa dan memiliki ongkos relatif murah atau biasa kita sebut low cost carrier. Pesawat bertipe Airbus A320 tersebut lepas landas dari landasan pacu Bandara El Prat, Barcelona pada pukul 10.01 waktu setempat, terlambat sekitar setengah jam. Pesawat itu menuju Bandara Düsseldorf, Jerman, di mana dijadwalkan untuk mendarat pada pukul 11.39 waktu setempat. Di dalam pesawat terdapat 144 penumpang, 2 pilot, dan 4 awak kabin yang semuanya mewakili lebih dari 18 warga negara berbeda, mulai dari Jepang hingga Belanda. Setelah lepas landas, pilot mengkonfirmasi instruksi yang diberikan dari Air Traffic Control pada pukul 10.27 pagi. Lalu 2 menit setelahnya, pesawat mengurangi ketinggian jelajah yang ditetapkan yaitu 11.600 meter tanpa persetujuan Air Traffic Control. Pesawat Germanwings 9525 mulai menunggik tajam ke bawah dengan cepat. Air Traffic Control segera menyatakan bahwa mereka kesulitan memantau pesawat itu dan mereka tidak dapat menghubunginya. Penurunan ketinggian pesawat berlangsung selama 10 menit. Selama waktu tersebut, sebuah jet militer Prancis dikerahkan dari Pangkalan Udara Orange Caritat untuk menghentikan Germanwings 9525. Akan tetapi sebelum sampai di lokasi, Germanwings 9525 telah mengurangi ketinggian hingga 1.880 meter dan kemudian jatuh di bagian terpencil di pegunungan Alpen dan menewaskan seluruh awaknya. Pada saat itu tidak diketahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam pesawat, tetapi penyelidikan selanjutnya mengungkapkan sebuah kisah yang mengerikan. Pilot penerbangan yang memimpin adalah kapten berusia 34 tahun bernama Patrick Schondenheimer, dengan Andreas Lubitz yang berusia 27 tahun sebagai kopilotnya. Rekaman suara kokpit mengungkapkan saat lepas landas, pilot meminta maaf kepada penumpang melalui mikrofon kokpit atas keterlambatan yang terjadi. Setelah itu, pilot mengatakan kepada kopilot Andreas Lubitz bahwa selama mendarat di Barcelona, dia sama sekali belum ada ke toilet. Lubitz awalnya bersikap baik kepada Kapten Schondenheimer beberapa saat setelah lepas landas. Tetapi sikapnya mulai berubah ketika Kapten memberitahukan pengarahan penerbangan tentang pendaratan yang akan direncanakan. Pada pukul 10.27, pesawat naik di ketinggian jelajah 38.000 feet dan Andreas Lubitz mengambil alih kendali kokpit agar dapat mengizinkan kapten pilot untuk pergi ke kamar kecil. Pukul 10.29, kopilot tiba-tiba mengunci pintu kokpit, dan setelah itu dengan sadar dia menurunkan ketinggian pesawat ke 10.000 feet. Lalu perlahan ketinggian pesawat terus menurun, tanpa ada instruksi dari Air Traffic Control. Semua serta-merta dilakukan dengan sengaja oleh si kopilot. Pada pukul 10.35, pesawat sudah berada di ketinggian 6.000 feet dan terus turun hingga ketinggian di bawah 3.000 feet. Para penumpang pesawat pun panik dan pilot berusaha mendobrak pintu kokpit.
Namun pintu itu terlalu kuat dan tidak satupun orang yang mampu melakukannya. Alhasil, sayap kanan pesawat menghantam sisi gunung dan kecelakaan pun tidak dapat dihindari. Saat penelusuran investigasi, cockpit voice recorder menangkap situasi panik dari pintu kokpit. Peringatan panggilan dari air traffic control dan pernapasan Lubitz yang tetap stabil. Lubitz tidak mengeluarkan suara apapun. Dia bahkan tidak berbicara sepatah kata pun. Pada saat-saat terakhir, sebelum kecelakaan, perekam suara hanya menangkap suara jeritan terakhir dari para penumpang saat mereka menyadari apa yang terjadi. Fakta di lapangan pun telah terungkap. Namun banyak orang bertanya-tanya tentang kopilot Andreas Lubitz. Kenapa dia melakukan hal senekat itu? Akhirnya data tentang keluarga dan profil psikologis Lubitz memberikan beberapa jawaban. Lubitz baru-baru ini dinyatakan tidak layak untuk bekerja oleh dokter, tetapi dia belum memberitahukan informasi itu kepada perusahaannya. Dia juga mengkonsumsi resep obat yang tidak dia beritahukan kepada pimpinannya dan menderita penyakit psikosomatis. Psikosomatis merupakan penyakit yang muncul dengan berbagai gejala, tetapi tidak dapat dilacak penyebab tertentunya. Dalam kasus Lubitz, gejala utamanya adalah adanya perasaan ketakutan yang amat kuat dan tidak berdasar atas perasaan dirinya yang akan kehilangan penglihatan. Lubitz bahkan berkonsultasi dengan lebih dari 40 dokter perihal penyakitnya. Hasilnya tidak ada masalah dengan penglihatannya. Hanya saja, dirinya mempunyai masalah ketakutan yang tinggi terhadap hal yang sama. Takut bahwa kebutaannya akan mengganggu yang menyebabkan dia kehilangan lisensi pilotnya, membuat Lubitz memutuskan untuk bunuh diri. Hasil penyelidikan juga mengungkapkan bahwa situasinya diperparah oleh fakta bahwa tidak ada pesangon khusus yang diberikan kepada pilot bagi pilot yang tidak layak terbang karena penyakit yang diderita. Lubitz merasa dirinya yang dinyatakan tidak layak terbang akan menghancurkannya secara finansial. Ditambah lagi, pada saat itu tidak ada aturan yang jelas di Jerman tentang kapan seorang pilot harus mengungkapkan kondisi medisnya dan kapan kerahasiaan seorang pilot harus dihormati. Ada sedikit tekanan bagi Lubitz untuk mengungkapkan masalah medisnya, dan tidak ada cara bagi perusahaannya untuk mengetahuinya, kecuali Lubitzlah yang mengungkapkannya sendiri. Mantan kekasih Lubitz pun memberikan keterangan kepada jurnalis bahwa si kopilot pernah mengatakan ingin melakukan aksi mencelakakan pesawat Germanwings. Di situ saya tidak tahu apa maksud perkataannya. Saat saya mendengar kabar kecelakaan itu, saya langsung teringat apa yang pernah dia katakan sebelumnya, bahwa suatu hari dia akan melakukan sesuatu yang mengubah sistem, yang membuat orang semua mengingat namanya. Seketika setelah kejadian ini, semuanya pun menjadi jelas. Lubitz ternyata telah mencari tahu di internet cara bunuh diri dan tentang keamanan pintu kabin kokpit pesawat. Dia juga mempraktekkan urutan perintah yang akan dia gunakan untuk menabrakkan pesawat saat sendirian di dalam kokpit pada sebuah tugas penerbangan sebelum penerbangan Germanwings 9525. Lubitz benar-benar sudah menyiapkan semuanya dengan matang. Begitu dia mulai merencanakan upaya bunuh diri, tidak ada yang bisa membatalkan rencananya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan 149 orang yang dia bawa bersamanya ke jurang kematian. Setelah kejadian itu, induk maskapai Germanwings Lufthansa membatalkan sejumlah penerbangan semata-mata hanya karena begitu banyak jumlah personil pilot mereka. Perusahaan takut jika masih ada pilotnya yang mempunyai masalah psikologi atau terlalu banyak tekanan ketika terbang. Mereka pun menghentikan nomor penerbangan 9525 secara permanen dan memberlakukan peraturan yang mengharuskan 2 pilot hadir di kokpit
setiap saat selama penerbangan berlangsung. Banyak negara lain yang juga membuat undang-undang baru penerbangan untuk mengantisipasi hal serupa terjadi. Insiden itu membuat banyak orang menyadari betapa berbahayanya bisnis penerbangan. Di dalam pesawat, nyawa ratusan orang ada di tangan satu atau dua individu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Bila Anda ingin naik pesawat, maka janganlah lupa untuk membaca doa. Dan bila ada yang ingin disampaikan, maka tinggalkanlah sesuatu di bawah. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.